beban hidupmu, dan telah usai pengharapanmu. Kau berkata, habis sudah, tapi tenanglah, Tuhan masih bekerja. Apakah berat beban hidupmu, dan telah usai pengharapanmu? Kau berkata, habis sudah, tapi tenanglah, Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Apakah berat beban hidupmu, dan telah usai pengharapanmu? Kau berkata, habis sudah, tapi tenanglah, Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Tiada yang mustahil bagi Allah, serta bagi yang percaya. Semua badai taufan diteduhkannya, percayalah Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja.
Malam semuanya, percayalah Tuhan masih bekerja di tengah-tengah pandemi corona dan PSBB yang sedang berlangsung. Kita percaya Tuhan masih terus bekerja. Saya mau menyapa dulu orang-orang yang telah hadir dalam acara TMB Lovers katanya. Oke, selamat malam Michael. Selamat malam Eka, Andre, Merni, Merlia, Mulyono, Yulis, Billy, semua sudah hadir. Nggak tahu yang lain kemana. Halo, apakah Suherman ada hadir pada malam hari ini? Oke. Selamat malam. Kita nikmati firman Tuhan pada malam hari ini. Hari ini saya mau sampaikan tentang satu kata penting yang harus kita ingat dan harus kita perdalam betul-betul dalam kehidupan kita. Karena ini kata penting banget untuk kekristenan kita. Ini menentukan kehidupan kita dan kekristenan kita selanjutnya. Dan kata ini kata yang sangat sentral dalam kekristenan. Kata apa itu? Coba saudara yang sudah hadir, kita main kuis dulu. Kata apa itu? Coba jawab. Ada yang bisa jawab kata apa yang saya maksudkan? Ayo jawab di live chat. Sambil menunggu yang lain. Saya rasa saudara bisa menjawabnya dengan tepat ya. Ini kata yang sangat penting, kata yang sangat sentral dalam kekristenan. Ini kata kunci yang sangat penting, yang benar-benar harus menjadi pusat perhatian kita di dalam kita menjalani kehidupan kekristenan kita, baik hari ini dan selanjutnya. Ini menentukan apakah kita akan mengakhiri perjalanan kekristenan kita dengan baik atau tidak. Ada yang bisa jawab? Ada yang jawab iman. Oke. Ada lagi yang lain? Ada yang jawab percaya, ada yang jawab destiny. Oke, kita tidak perlu berlama-lama. Kata yang saya maksudkan memang adalah percaya atau iman. Bagi saya iman dan percaya itu tidak ada bedanya, saudara. Mungkin saya bisa membedakannya secara seperti ini saja, bahwa iman itu mungkin sesuatu yang diberikan oleh Allah, tetapi percaya adalah tindakan kita. Tetapi iman dan percaya itu harus menyatu dalam kehidupan kita, ya. Nah, mengapa saya mengatakan bahwa percaya adalah kata kunci dalam kekristenan, kata yang sangat penting dalam kekristenan, saudara-saudara? Kita baca dulu ayatnya ya, Ibrani pasal 10 ayat 38 dan ayat 39. Ibrani pasal 10 ayat 38 dan ayat yang ke-39. Ya, saudara benar, kata yang saya maksud adalah percaya. Ibrani pasal 10 ayat 38 dan ayat yang ke-39. Saya percaya semua saudara sudah siapkan Alkitab saudara, apalagi sekarang Alkitab ada di handphone, jadi mudah sekali untuk membawanya. Ibrani pasal 10 ayat 38 dan 39, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Nah, ini adalah kutipan dari Habakuk pasal 2 ayat 4. Dalam Habakuk pasal 2 ayat 4, kata iman di situ memakai kata percaya. Dalam perjanjian baru di dalam surat Ibrani, kata percaya itu diterjemahkan dengan kata iman.
Jadi bagi saya percaya dan iman itu mirip-mirip lah saudara, 11-12 lah. Saya ulangi, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman atau percaya, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi Alkitab berkata, orangku yang benar, Tuhan berkata, orangku yang benar akan hidup oleh iman atau percaya. Jadi semua orang-orang benarnya Tuhan harus hidup oleh iman atau percaya. Dan apabila ia mengundurkan diri apa? Mengundurkan diri dari iman atau dari percaya, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi saat-saat saudara mengundurkan diri dari iman atau percaya saudara, maka Tuhan tidak berkenan kepada saudara. Memang kita hanya bisa berkenan oleh iman, ya. Lanjut, ayat 39 sekarang. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Artinya saudara-saudara, kalau kita mengundurkan diri dari iman atau percaya kita itu, maka kita akan binasa. Tetapi kita adalah orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Jadi kalau mengundurkan diri kita binasa, kalau kita tetap percaya kita akan beroleh hidup. Hanya oleh percayalah kita beroleh hidup. Tanpa percaya kita akan binasa. Kita mengawali perjalanan kekristenan kita dengan iman, dengan percaya. Itulah sebabnya kita memperoleh hidup. Jika kita tidak percaya, maka kita binasa. Ya. Ada banyak ayat-ayat Alkitab yang membuktikan bahwa kalau kita tidak percaya, kita binasa. Baik binasa dalam kekekalan maupun binasa dalam alam yang sekarang ini, saudara. Binasa itu artinya mati lah, begitu saudara, ya, kira-kira. Jadi hanya oleh imanlah kita beroleh hidup. Bagi saudara-saudara yang memiliki iman dan terus percaya kepada Tuhan, percaya pada kuasa Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, maka saudara akan hidup. Saudara tidak mati, tidak akan mati, dan saudara tidak akan ada matinya. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 11, kalau engkau percaya kepadaku, maka engkau akan hidup, sekalipun engkau sudah mati, engkau tetap akan hidup. Jadi saudara-saudara, boleh dibilang, orang percaya adalah orang yang tidak ada matinya, orang yang tidak akan ada matinya. Nah, kata percaya adalah sangat sentral dalam kekristenan. Saya berikan bukti-buktinya. Kalau saya mau bilang, segala sesuatu yang kita lakukan dalam kekristenan, dalam gereja, semuanya sebetulnya bertujuan untuk meningkatkan iman percaya kita kepada Tuhan, untuk meningkatkan pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang kita lakukan di dalam kekristenan ini yang tidak ada hubungannya dengan percaya. Semuanya sebetulnya terpusat kepada percaya dan hanya ingin menumbuhkan percaya. Mengapa kita berdoa? Supaya kita bisa lebih percaya. Kalau saudara berkata kepada saya, Pak, saya sudah berdoa tapi kenapa saya tidak percaya? Berdoa saja saudara tidak percaya, apalagi tidak berdoa. Seharusnya berdoa, seharusnya doa itu meningkatkan percaya kita, meningkatkan iman kita. Kalau saudara berdoa dan berdoa dan berdoa, tapi saudara tidak menjadi lebih percaya, ada sesuatu yang salah di sana. Ada sesuatu yang perlu diperbaiki dari cara berdoa saudara. Karena berdoa seharusnya meningkatkan iman percaya saudara. Mungkin saudara berkata, Pak, kan tujuan berdoa adalah membangun hubungan dengan Tuhan, mengenal Tuhan. Ya, saya tahu itu, dan secara pasti saya tahu itu pasti. Tetapi saya mau berkata juga, kalau berdoa adalah meningkatkan hubungan dengan Tuhan, mengapa kita harus meningkatkan hubungan dengan Tuhan? Supaya kita menjadi lebih percaya. Mengapa kita harus lebih mengenal Tuhan melalui doa? Supaya kita menjadi lebih percaya. Karena pada dasarnya kita hanya bisa menaruh kepercayaan kita yang 100% kepada orang yang sudah kita kenal dengan baik. Kalau saudara belum bisa percaya kepada orang, artinya saudara belum kenal dia. Kalau saudara sudah mengenal dia secara baik,
maka saudara akan percaya kepada Dia, ya saudara. Kalau saudara mengenal Tuhan secara baik, maka saudara akan percaya kepada Dia. Jadi mengapa kita berdoa? Supaya kita lebih percaya. Mengapa perlu diadakan ibadah? Mengapa kita perlu kumpul setiap hari Minggu untuk beribadah bersama? Ya, sekarang kita belum bisa kumpul karena PSBB, tapi kan setiap minggu kita tetap kumpul di udara, saudara ya. Jadi lagu ada pertemuan di udara itu sudah kita alami sekarang. Ada pertemuan di udara, saudara. Jadi setiap minggu sekarang kita bertemu di udara secara online. Kita tetap kumpul sebetulnya. Cuma tidak kumpul secara fisik. Belum kumpul secara fisik. Tapi mengapa harus ada ibadah online? Ya supaya saudara semakin percaya. Mengapa harus ada yang khotbah, menyampaikan firman Tuhan, dan mengapa saudara harus mendengarkan firman Tuhan setiap minggu di dalam gereja? Supaya saudara lebih percaya. Kan seringkali saudara datang ke gereja dengan kelemahan, dengan ketidakpercayaan, kepercayaan saudara sudah hampir habis. Ya. Tetapi ketika di gereja, saudara menyembah Tuhan, saudara mendengar firman Tuhan, saudara seperti di-charge lagi percayanya, dan saudara memiliki iman lagi, sehingga waktu saudara pulang dari gereja, saudara menjadi lebih percaya daripada waktu saudara datang. Itulah gunanya gereja. Ya, seharusnya saudara datang beribadah, berkumpul bersama-sama, saudara saling menguatkan kepercayaan. Jadi mengapa harus ada gereja? Mengapa harus ada ibadah? Supaya kita semakin percaya, supaya kita bisa menguatkan kepercayaan kita satu sama lain. Orang-orang yang menganggap remeh ibadah, orang-orang yang menghindarkan diri dari ibadah, ya, mereka tidak akan bertumbuh dalam iman percayanya. Mereka akan mengalami kesulitan dalam iman percayanya. Mereka yang tidak mau bersekutu dengan saudara seiman, mereka adalah orang-orang orang yang sombong, merasa tidak memerlukan orang beriman yang lain, merasa tidak memerlukan kekuatan iman dari orang lain, saudara-saudara. Padahal waktu kita berkumpul bersama-sama, kita bersekutu bersama-sama, itu kita akan dikuatkan dalam percaya kita. Kita akan saling menguatkan kepercayaan kita masing-masing. Sehingga setelah kita bubar dari perkumpulan, dari persekutuan, maka kita menjadi orang yang lebih percaya lagi, saudara. Ya, jadi percaya itu memang sentral, saudara. Semua aktivitas rohani yang kita lakukan tujuannya supaya kita menjadi lebih percaya. Ya, kita mengenal Tuhan. Kenapa harus mengenal Tuhan? Supaya kita menjadi lebih percaya. Mengapa harus ada program Tuhan Masih Bekerja? Mengapa namanya, judulnya Tuhan Masih Bekerja? Supaya saudara semakin percaya. Karena saya mendapati ada banyak orang yang telah kehilangan kepercayaannya bahwa Tuhan masih bekerja. Itu sebabnya saya buat program ini untuk mengingatkan saudara kembali bahwa Tuhan masih bekerja dan tetaplah percaya bahwa Tuhan masih bekerja. Ya. Nah, sambil saudara mendengarkan firman yang saya sampaikan, kalau saudara mau bertanya silakan tanya di live chat, nanti saya akan jawab pada akhir khotbah ini atau pada pertengahan. Dan kalau ada permohonan doa boleh disampaikan juga lewat live chat. Nanti saya akan doakan setelah kita membahas firman Tuhan ini. Ya, dalam program ini saya mau pembahasan firman Tuhan tidak satu arah sebetulnya. Tetapi saya mau terjadi dialog antara kita, jadi untuk memperdalam pemahaman kita tentang firman Tuhan. Ya, kita pendalaman Alkitab lah dalam Tuhan Masih Bekerja ini. Kalau hari Minggu live streaming, oke lah saya khotbah satu arah, tetapi pada hari Kamis ini saya mau terjadi interaksi antara saya dengan saudara, supaya saudara lebih memahami firman Tuhan yang saya sampaikan, dan saya juga lebih memahami sejauh mana saudara menangkap firman Tuhan yang disampaikan, dan sejauh mana pemahaman yang telah saudara terima dari Tuhan. Ya saudara, ayo kita buktikan lagi bahwa percaya adalah kata yang sangat penting dan sentral, dan kalau Alkitab dan kalau Tuhan
menganggap percaya adalah sesuatu yang sentral, maka kita juga harus menganggap percaya itu sebagai sesuatu kata yang sangat penting dan sentral dalam kehidupan kita. Segala aktivitas rohani kita lakukan karena supaya kita menjadi lebih percaya. Ya, saat-saat kita menggebu-gebu untuk Tuhan, itu adalah saat di mana kepercayaan kita meningkat tajam. Dan saat-saat di mana kita menjadi depresi, frustrasi, menjadi jenuh dan sebagainya, itu adalah saat-saat di mana kepercayaan kita sedang mengalami pencobaannya, kepercayaan kita sedang mengalami ujiannya, dan kita menjadi lemah dalam kepercayaan kita menjadi lemah dalam iman kita, sehingga pada akhirnya kita jadi apatis, kita jadi frustrasi, kita jadi putus asa menghadapi segala situasi dan kondisi yang ada, saudara-saudara. Ya, di tengah pandemi ini, ada orang-orang yang sudah putus asa, ada orang-orang yang sudah putus asa. Tapi kalau saudara mengikuti program Tuhan Masih Bekerja ini, saya percaya Tuhan akan menambahkan iman saudara. Tuhan akan menambahkan kepercayaan saudara, menumbuhkan, menguatkan kembali iman kepercayaan saudara kepada Tuhan, sehingga saudara tidak berputus asa dalam menghadapi segala situasi dan kondisi yang ada. Bahkan ada yang ngechat saya, saudara-saudara, minta bantu doa supaya dia cepat mati, saudara. Mengapa ada orang-orang seperti itu? Ya, karena sudah putus asa menghadapi hidup ini. Mengapa putus asa? Karena kepercayaannya sudah menipis, sudah menurun, menipis, dan dia tidak melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kepercayaannya. Percayalah saudara, kepercayaan itu harus di-maintain, harus ditumbuhkan. Jika tidak, saudara akan kehilangan kepercayaan saudara kepada Tuhan, kehilangan kepercayaan saudara kepada firman Tuhan, kehilangan kepercayaan saudara bahwa Tuhan masih bekerja dan Tuhan akan mengubahkan segala keadaan saudara ini. Itu sebabnya pada hari ini, ayo kita sama-sama memahami bahwa percaya harus menjadi pusat kehidupan kita juga, sentral kehidupan kita. Kita harus memperhatikan iman kita, kepercayaan kita sejauh mana. Kalau saudara bisa mengukur iman kepercayaan saudara saat ini, kira-kira iman kepercayaan saudara itu sejauh mana? Kalau ukurannya adalah bawah, 1/4, 2/4, 3/4, atau 4/4, 4/4 ini full, penuh, saudara kira-kira ukurannya di mana? Kalau kita pakai bilangan antara 1 sampai 10, saudara kira-kira iman kepercayaan ini ada di level mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, atau 10? Nah, saudara perlu mengevaluasi iman kepercayaan saudara. Karena kalau tidak, tanpa sadar, iblis akan menggembosi iman saudara. Karena iblis tahu bahwa percaya ini sentral dalam kehidupan kita. Itu sebabnya segala yang iblis lakukan juga tujuannya adalah untuk menggembosi iman kepercayaan kita. Perhatikan baik-baik kalimat saya. Segala aktivitas rohani yang kita lakukan, semuanya bertujuan supaya iman atau kepercayaan kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, di hadapan Tuhan, kepada Tuhan. Dan segala yang iblis lakukan dalam kehidupan kita punya tujuan untuk menggembosi iman kita. Terkadang dia bekerja begitu halus, ya saudara, sehingga perlahan tapi pasti iman kita gembos. Ibarat ban kita itu bocor halus katanya. Bocor halus itu apa? Nggak kelihatan, langsung kempes imannya. Tapi dia kempesnya sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Kalau saudara punya motor ya, nggak kelihatan kempes motornya, saudara masih bisa pakai. Lalu malam saudara pulang, saudara parkir di rumah, keesokan paginya tahu-tahu sudah kempes total, saudara. Karena sepanjang malam itu terjadi penggembosan. Ya, mengapa seperti itu? Ya, itu namanya bocor halus, saudara. Seringkali dalam kehidupan iman kepercayaan kita juga terjadi bocor halus dalam kehidupan kita.
kita tertidur imannya, kita tertidur rohaninya, kita malas berdoa, kita malas baca firman, kita malas dengar firman, kita malas merenungkan firman, terjadi bocor halus. Itu kita tertidur. Saat-saat waktu kita bangun, tahu-tahu sudah kempes total iman kita, dan kita tidak punya kekuatan lagi untuk mempercayai apapun yang Tuhan katakan. Apakah saudara pernah sampai pada titik itu? Saya harap tidak, dan kalaupun pernah sampai titik itu, saudara harus bangkit di dalam kuasa firman dan roh. Haleluya. Nah, perhatikan kembali, saya mau membuktikan kembali. Semua yang kita lakukan adalah untuk percaya, tujuannya ke situ, sentralnya di situ. Ya, program Tuhan masih bekerja. Kenapa dibuat? Supaya meningkatkan kepercayaan saudara. Saudara tidak kehilangan kepercayaan saudara. Saudara tidak mengundurkan diri dari iman kepercayaan saudara. Lalu dua Kamis berturut-turut dalam program TMB ini, saya bahas tentang deklarasi firman, tentang afirmasi firman. Pertanyaan saya, mengapa kita perlu melakukan deklarasi firman? Mengapa kita perlu melakukan afirmasi firman? Tujuannya adalah supaya membangun iman percaya kita di dalam hidup kita. Kalau saudara praktekkan, akan terbangun iman kepercayaan saudara karena deklarasi dan afirmasi firman yang saudara lakukan. Jadi apa yang saya sampaikan semuanya bertujuan untuk meningkatkan iman kepercayaan saudara. Di hari Minggu saya juga menyampaikan tentang pentingnya deklarasi, pentingnya afirmasi, dan minggu di depan ini saya akan sampaikan tentang pentingnya visualisasi firman. Mengapa saya harus sampaikan itu semua? Tujuannya adalah untuk meningkatkan iman percaya saudara. Karena di tengah situasi yang sedang ada sekarang ini, saudara benar-benar harus bertahan dalam kepercayaan saudara. Saudara benar-benar harus mempertahankan iman kepercayaan saudara. Kalau tidak, iblis akan masuk dan membuat bocor halus dalam kehidupan iman saudara. Sehingga tanpa sadar, imanmu habis tiba-tiba. Sebetulnya bukan tiba-tiba, sudah bocor halus. Terjadinya akhirnya kempes halus, kempes total tiba-tiba. Lalu kalau kita melihat sepanjang pelayanan Yesus di atas muka bumi ini, saudara, sepanjang dia memuridkan murid-muridnya, ayo kita perhatikan. Semua yang Yesus lakukan, semua yang Yesus ajarkan, bertujuan supaya murid-muridnya itu percaya. Kalau saudara baca kisah perjalanan Yesus dengan murid-muridnya, saat-saat Yesus ngomel, biasanya Yesus ngomel karena mereka tidak percaya. Saat-saat Yesus mencela, biasanya Yesus mencela karena mereka tidak percaya. Yesus itu paling marah kalau mereka tidak percaya. Yesus itu paling marah, paling kesal, paling kecewa kalau murid-muridnya tidak percaya. Dia sudah lakukan berbagai mujizat di hadapan para muridnya. Lah, kok masih tidak percaya gitu loh. Itu yang membuat Yesus marah, itu yang membuat Yesus kesal. Banyak di antara saudara juga yang sudah melihat bukti kuasa Tuhan, sudah mengalami mujizat Tuhan, tapi kok kadang-kadang saudara masih tidak percaya kepada kuasa Tuhan, tidak percaya pada pekerjaan Tuhan. Saudara seperti menganggap remeh apa yang bisa Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Jadi Yesus sangat fokus untuk membangun iman percaya dalam kehidupan para murid. Segala sesuatu yang dia lakukan seringkali bertujuan untuk mengajar mereka untuk percaya. Mengapa Yesus mengomel? Karena mereka tidak percaya. Mengapa Yesus mengomel dan marah-marah? Karena Yesus mau mereka percaya. Satu kali Yesus lewat pohon ara dan dia mengutuk pohon ara. Dan apa yang dia katakan terjadi? Mengapa Yesus harus mengutuk pohon ara? Dalam salah satu catatan salah satu kitab Injil, dikatakan itu bukan musimnya buah ara. Makanya buah ara tidak berbuah.
Tapi kok Yesus masih mengutuk pohon ara itu? Padahal Yesus pasti tahu itu bukan musim buah ara. Tapi ketika Yesus mau memetik buah ara, tidak ada buah ara di situ, Yesus mengutuknya biar dia tidak hidup selamanya. Dan keesokan harinya itu pohon jadi kering. Mengapa Yesus harus melakukan itu? Sebetulnya tujuan Yesus adalah mengajar murid-murid untuk percaya bahwa kalau mereka berkata dan tidak bimbang, maka apa yang mereka katakan akan terjadi. Jadi, apapun yang Yesus lakukan sebetulnya bertujuan untuk mengajar murid-murid supaya menjadi percaya. Yesus berkali-kali berdoa di depan orang banyak dengan bersuara. Tujuannya apa? Supaya mereka percaya. Ingat waktu di dalam Yohanes pasal 11, Yesus membangkitkan Lazarus. Yesus berdoa. Waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, juga dia berdoa dengan bersuara. Tujuannya supaya mereka semua ini percaya. Yesus sendiri mengatakan itu. Aku berdoa supaya mereka percaya. Jadi Yesus mau kita percaya. Dia marah kalau kita tidak percaya. Dia maunya kita percaya. Jadi sepanjang Yesus ada di muka bumi ini, dia itu cuma ngomel kalau orang tidak percaya, kalau muridnya tidak percaya. Dan kalau saudara perhatikan juga menariknya adalah, Yesus juga pernah beberapa kali memuji. Tetapi yang dia puji adalah tentang kepercayaan yang besar. Jadi dia ngomel kalau kepercayaannya kecil, tapi dia memuji kalau kepercayaannya besar. Hai ibu besar imanmu, itu pujian. Kepada perwira Roma dia berkata, aku tidak pernah menjumpai iman sebesar ini di antara orang Israel. Kepada perempuan Sirofenisia itu, dia berkata, hai ibu besar imanmu. Kepada perempuan yang sakit pendarahan, yang menjamah ujung jubahnya dan sembuh, Yesus berkata, imanmu yang menyelamatkan kamu. Yesus memberikan pujian-pujian kepada orang-orang yang punya iman yang besar, punya kepercayaan yang besar terhadap dia. Jadi saudara ini kalau punya kepercayaan yang besar, pasti dipuji oleh Tuhan. Tapi kalau saudara punya kepercayaan yang kecil, diomelin sama Tuhan. Ya, saudaranya aja nggak ngerti kalau Tuhan ngomelin saudara. Dan kalau saudara punya iman yang besar, punya kepercayaan yang besar, oh Tuhan puji, Tuhan kasih jempol, 2 bahkan saudara. Tuhan suka melihat anak-anaknya percaya kepada dia. Dan Tuhan tidak suka kalau melihat anak-anaknya tidak percaya kepada dia. Itu sebabnya berbagai hal Tuhan lakukan supaya kita bisa belajar percaya. Dalam Yohanes pasal 11, peristiwa tentang Lazarus, Yesus sudah menerima kabar bahwa Lazarus sakit. Tapi dia menunda kedatangannya kepada Lazarus, saudara-saudara, sampai akhirnya menurut manusia agak terlambat karena Lazarus mati. Bahkan setelah menerima kabar Lazarus mati pun, Yesus tidak langsung berangkat. Dan Alkitab mencatat, Yesus berkata, mengapa Yesus menunda kepergiannya ke rumah Lazarus? Yesus berkata, supaya kamu bisa belajar percaya. Jadi Yesus itu sepanjang hidupnya mengajarkan murid-murid tentang percaya. Tapi anehnya, murid-murid tetap tidak percaya juga, saudara. Rupanya memang mengajar orang untuk percaya itu nggak semudah membalikkan telapak tangan, saudara. Ya, saya sudah memimpin jemaat, sudah cukup lama, dan ternyata memang mengajar orang untuk percaya itu tidak mudah-mudah juga, saudara. Tapi saya berharap tidak sesulit yang saya bayangkan juga sih. Ya, oleh anugerah Tuhan nanti kita bisa lah, saudara ya. Yang saya mau sampaikan adalah kita harus percaya. Kalau Yesus melakukan segalanya untuk membuat kita lebih percaya, kita juga harus berupaya untuk bertindak melakukan segalanya supaya kita menjadi lebih percaya.
Jangan kita pasif, saudara. Seperti tadi saya bilang, kepercayaan atau iman itu harus di-maintain, harus dipelihara, harus terus disirami. Itu seperti pohon, ya. Kalau dia tidak terus disirami, disinari oleh matahari, maka dia bisa layu imannya. Maka kepercayaan kita bisa layu. Nah, kita harus melakukan segala sesuatu dengan sengaja supaya iman percaya kita ini bertumbuh. Jangan cuek terhadap imanmu. Jangan remehkan kepercayaanmu. Jangan tidak peduli terhadap kondisi imanmu. Karena kondisi imanmu akan menentukan kondisi hidupmu, akan menentukan apa yang engkau alami dan apa yang tidak engkau alami. Saya berdoa pada hari ini supaya semua orang yang mendengarkan saya ini, mendengarkan firman ini, engkau benar-benar sejak hari ini engkau benar-benar fokus kepada iman kepercayaanmu dan fokus untuk menumbuhkan iman kepercayaanmu. Lakukan apa saja. Lakukan semua yang engkau bisa untuk menumbuhkan iman percaya saudara. Jangan cuek terhadap iman kepercayaanmu. Bahkan saya anjurkan saudara untuk terus-menerus mengevaluasi posisi iman atau level iman kepercayaan saudara. Sejauh mana levelnya? Kalau dari angka 1 sampai 10, saudara ada di angka berapa level iman percayanya? Tapi waktu mengevaluasi, saudara juga harus objektif evaluasinya. Jangan pakai perasaan. Rasanya aku imannya masih mantap. Ya saudara harus pakai ukuran yang bisa diukur gitu loh saudara. Harus pakai ukuran yang bisa diukur. Misalnya, saudara menghadapi satu kasus. Apa yang saudara lakukan? Ketika saudara bicara sehari-hari, apa yang saudara katakan? Apakah itu menunjukkan kepercayaan saudara? Karena kalau saudara percaya dalam hati, saudara pasti berkata dengan mulut. Tidak ada orang percaya dalam hati lalu tidak berkata dengan mulut. Semua orang yang percaya dalam hatinya akan berkata dengan mulutnya. Nah, kalau saudara bilang, saudara percaya, tapi perkataan yang keluar dari mulut saudara menunjukkan ketidakpercayaan, maka saudara harus mengukurnya secara objektif. Saudara ini belum sungguh-sungguh percaya. Karena kepercayaan yang ada di dalam hati itu, kepercayaan yang sungguh-sungguh meresap di dalam hati itu akan meluap keluar dari mulut kita. Makanya perhatikan percakapan orang-orang, percakapan saudara semua, karena semua yang saudara perkatakan itu akan mewakili iman kepercayaan saudara. Mewakili apa yang ada di dalam hati saudara. Yesus itu sepanjang pelayanannya di muka bumi, sepanjang hidupnya di muka bumi, dia memuridkan murid-murid. Dia hanya memuridkan murid-murid untuk percaya kepada firman Tuhan. Bahkan kalau saudara baca dalam Alkitab, bahkan setelah Yesus bangkit, Yesus masih menyempatkan diri sebelum dia naik ke sorga, Yesus masih menyempatkan diri untuk menegur ketidakpercayaan para murid. Waktu dua orang yang sedang berjalan ke Emmaus, dua orang murid, tiba-tiba Yesus muncul di tengah-tengah mereka, dan Yesus ngobrol dengan mereka, mereka tidak tahu kalau itu Yesus. Lalu Yesus tanya, kenapa kamu kelihatan sedih? Ada apa? Lalu mereka berkata, mereka bilang, masa kamu nggak tahu berita yang sedang beredar, jadi headline di koran-koran tentang Yesus yang mati di kayu salib itu? Lalu Yesus berkata, hai engkau orang bodoh, mengapa engkau tidak percaya apa yang dikatakan oleh kitab suci? Dan waktu murid-murid perempuan, Maria Magdalena dan teman-temannya itu datang ke kubur Yesus, melihat kubur Yesus telah kosong, lalu bertemu dengan malaikat, dan malaikat memberitahukan bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Lalu para wanita ini bertemu dengan murid-murid, lalu menceritakan apa yang mereka alami. Mereka memberitahukan bahwa
bahwa bahwa kubur sudah kosong, Yesus sudah bangkit. Malaikat memberitahu mereka bahwa Yesus sudah bangkit. Murid-murid tidak percaya. Dan waktu Yesus memunculkan diri, menampakkan diri kepada mereka semua, Alkitab mencatat di dalam Markus pasal-pasal terakhir itu, Markus menceritakan bahwa Yesus mencela ketidakpercayaan mereka. Bahkan sebelum Yesus naik ke sorga, dia menyempatkan diri untuk terus menegur murid-muridnya yang tidak percaya. Yesus itu keras terhadap ketidakpercayaan. Yesus itu tidak suka terhadap ketidakpercayaan. Ya. Karena Yesus merasa dia berkuasa melakukan segalanya untuk kita. Mengapa kita tidak percaya? Dan dia sudah membuktikan kuasanya sejauh ini, mengapa kita tetap tidak percaya? Itu sebabnya saudara-saudara, ayo sejak hari ini, coba kita berfokus pada iman kepercayaan kita. Mulailah sejak malam ini, saudara mengevaluasi titik iman, titik percaya saudara itu sejauh mana. Katakanlah ada angka 1 sampai 10, saudara ini di angka berapa? Kalau saudara berkata, aduh Pak, saya kayaknya baru angka 1, waduh, saudara masih banyak harus mengerjakan PR. Ada banyak yang harus saudara kerjakan. Iman percaya itu tidak bisa didiamkan. Seperti kalau saudara mendapati ban saudara bocor halus, saudara harus tambal atau ganti ban. Ada sesuatu tindakan yang harus saudara lakukan. Pokoknya saudara harus lakukan segala cara, segala daya upaya untuk saudara bisa meningkatkan iman percaya saudara. Karena kalau tidak, saudara akan diomelin Yesus. Tapi kalau saudara punya iman yang besar, menghadapi sesuatu yang sangat berat, sangat rumit, saudara berkata, Tuhan, aku tetap percaya. Saudara sakit, saudara berkata, Tuhan, aku percaya Engkau menyembuhkan, Engkau penyembuh yang ajaib. Aku percaya Engkau sanggup menyembuhkan aku. Dan saudara benar-benar sembuh karena iman kepercayaanmu itu. Tuhan berkata, hai ibu besar imanmu. Hai bapak besar imanmu. Ya, semua, hai Eka besar imanmu, hai Michael besar imanmu. Tuhan akan memuji saudara. Jadi saya mau sejak hari ini, saudara harus melakukan segala sesuatu, segala daya upaya untuk menumbuhkan iman kepercayaan saudara kepada Tuhan. Karena kalau tidak, saudara akan mengalami kerugian yang besar. Saya rasa mungkin kita semua pernah mengalami saat di mana kita lalai memperhatikan iman kepercayaan kita. Kita tahu kalau terjadi kebocoran dalam iman kita. Kita tahu kalau iblis menggembosi iman kita dari dalam secara perlahan-lahan. Tapi kita diam saja. Kita tidak memperkatakan firman. Kita tidak mengkonfrontasi apa yang iblis lakukan. Kita diam saja. Dan kita tahu iman kita bertambah hilang, iman kita bertambah hilang. Iman kita bertambah gembos, iman kita bertambah gembos. Sampai satu titik kita benar-benar tidak berdaya lagi. Kita benar-benar tidak bisa mempercayai apapun lagi dari Tuhan. Ya, pendeta boleh khotbah luar biasa, kita tetap tidak percaya. Bahkan saat kita melihat mujizat pun kita tidak percaya. Saudara kita yang lain mengalami mujizat. Katakanlah kesembuhan. Saudara sendiri tidak mengalami mujizat kesembuhan. Seharusnya ketika saudara melihat orang lain mengalami mujizat, saudara dibangkitkan imannya. Tapi kalau saudara sudah kehilangan iman, sudah bocor halus sangat parah, sangat lama, hampir total kempesnya itu iman saudara. Saudara akan berkata, ya mungkin itu buat dia. Atau saudara malah jadi marah. Tuhan, mengapa engkau sembuhkan dia, tidak sembuhkan aku? Lalu saudara jadi marah sama Tuhan.
Jadi curiga sama Tuhan. Jangan-jangan Tuhan sudah tidak mengasihi saya lagi. Tidak seharusnya seperti itu. Kalau kita melihat saudara kita, teman kita mengalami mujizat, seharusnya itu membangkitkan iman kita. Sehingga kita bisa mengalami yang sama, terobosan yang sama. Saudara kita mengalami terobosan dalam kesehatan, harusnya membangkitkan iman kita. Sehingga iman kita pun mengalami terobosan kesehatan. Kita pun akan mengalami terobosan kesehatan karena iman kita. Jangan malah jadi menyalahkan orang lain. Jangan malah jadi cemburu. Jangan malah jadi malah bilang sombong amat dan sebagainya. Nggak perlu begitulah saudara. Seharusnya saudara justru seharusnya itu mencelikan mata saudara, menyadarkan saudara posisi iman kepercayaan saudara ini sudah sejauh mana, sudah sampai sejauh mana, naiknya atau turunnya sudah sejauh mana. Kalau saudara mendapati iman saudara turun, please jangan diam saja. Nanti akhirnya sampai mendarat sampai di titik 1, angka 1 itu saudara susah bangun. Akhirnya saudara dengar khotbah apapun, saudara sulit percaya. Saudara terima firman apapun, saudara jadi sulit percaya. Jadi apatis terhadap pekerjaan Tuhan. Lihat Tuhan lakukan mujizat di depan mata saudara, saudara cuma berkata, oh iya, sudah. Nggak seperti dulu kalau Tuhan lakukan mujizat, saudara penuh dengan kekaguman, penuh dengan ucapan syukur. Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib, luar biasa. Haleluya, puji Tuhan, aku memuji Tuhan. Sekarang kalau lihat mujizat, gitu. Oh iya udah. Iya, kenapa? Kenapa saudara? Ada banyak orang yang sudah apatis terhadap mujizat Tuhan. Sudah nggak percaya lagi kalau Tuhan melakukan mujizat. Sudah tidak punya keinginan lagi untuk melihat mujizat terjadi dalam kehidupan. Nah, ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Saya berdoa khususnya jemaat Living Christ yang saya gembalakan. Di dalam nama Yesus semua jemaat harus bangkit dalam kuasa roh, harus bangkit dalam kuasa iman. Dan saudara nggak boleh membiarkan iman saudara terus digembosi oleh iblis tanpa berbuat apa-apa. Saudara harus bangkit dalam kuasa roh, saudara harus bangkit dalam kuasa iman, dan saudara harus bangkit melakukan sesuatu atau segala sesuatu yang bisa membangkitkan iman saudara lagi. Di dalam nama Yesus saya berdoa supaya setiap orang yang telah gagal iman, yang telah terjun bebas imannya, yang telah mendarat imannya sampai di bawah sama sekali. Hari ini di dalam nama Yesus aku bangkitkan dalam nama Yesus. Biar roh iman tercurah dalam kehidupan saudara semuanya. Saudara dibangkitkan dalam iman kepercayaan saudara. Dan saudara akan berkata sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin sudah lama pernyataan itu tidak keluar dari mulutmu. Hari ini ayo sama-sama kita berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi Tuhan segalanya mungkin. Perkatakan itu. Katakan. Ayo kuatkan yang lainnya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam area keuangan Tuhan bisa bikin mujizat. Dalam area kesehatan Tuhan bisa bikin mujizat. Dalam area keluarga Tuhan bisa bikin mujizat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ayo katakan bersama-sama. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Camkan itu dalam pikiran saudara. Saya mau bacakan dari Markus pasal 5 ayat 35 dan 36. Mungkin ini ayat terakhir yang saya akan bacakan, setelah itu kita akan berdoa kalau tidak ada pertanyaan. Markus pasal 5 ayat 35 sampai 36. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Jangan takut, percaya saja. Saya mau ini juga menjadi deklarasi iman saudara. Jangan takut, percaya saja. Perhatikan, waktu orang-orang berkata-kata tentang segala sesuatu yang bertentangan dengan imannya Yesus, Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Kalau sekelilingmu berkata-kata yang melemahkan imanmu,
Jangan hiraukan perkataan mereka. Kalau engkau punya iman untuk disembuhkan, lalu sekelilingmu meremehkan imanmu, berkata-kata yang bertentangan dengan imanmu, melemahkan imanmu, jangan hiraukan perkataan mereka. Kalau engkau percaya suamimu akan berubah, atau istrimu akan berubah, tapi sekelilingmu menentang imanmu, melemahkan imanmu, jangan hiraukan perkataan mereka. Bahkan kalaupun fakta berkata-kata kepada saudara yang melemahkan iman saudara, jangan hiraukan perkataan fakta. Bahkan yang Yesus hadapi ini kematian, yang sudah benar-benar tidak punya pengharapan. Jangan habiskan pengharapanmu, jangan lepaskan pengharapanmu. Tetaplah berharap, tetaplah beriman, tetaplah percaya. Jangan takut, percaya saja. Mengapa harus jangan takut, percaya saja? Karena seringkali yang menghalangi kita untuk percaya adalah ketakutan. Jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Semua orang yang mendengar firman ini, saya berseru di dalam nama Yesus. Jangan takut, percaya saja. Jangan takut. Apapun boleh terjadi, tapi percayalah, Tuhan masih pegang kendali. Sejarah ditentukan oleh Tuhan. Dunia ini ada dalam tangan Tuhan. Dunia ini diciptakan oleh Tuhan dan ada dalam kendali Tuhan. Sejarah hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Sejarah gereja kita ada dalam tangan Tuhan. Sejarah Jakarta ada di tangan Tuhan. Sejarah Indonesia ada dalam tangan Tuhan. Percayalah, jangan takut. Percaya saja. Nggak usah saudara panik. Gimana nih Indonesia resesi nih? Gimana nih Indonesia krisis ekonomi, resesi dan sebagainya? Jangan takut, percaya saja. Gimana nih saya sakit nggak sembuh-sembuh dan sebagainya? Jangan takut, percaya saja. Gimana nih kok anak saya kelihatannya tambah parah, suami saya kelihatannya tambah parah, istri saya kelihatannya tambah parah? Jangan takut, percaya saja. Gimana nih ada tetangga saya yang kena virus corona? Jangan takut, percaya saja. Gimana nih teman satu kantor saya sudah di PHK, nanti kalau saya di PHK gimana? Jangan takut, percaya saja. Ini ada PSBB, usaha jadi nggak jalan, gimana nih? Kalau usaha saya nggak jalan dan saya kekurangan dan sebagainya, jangan takut, percaya saja. Ini pelayanan gimana nih? Gereja gereja nggak jalan-jalan, gimana nanti gereja kita tutup dan sebagainya? Jangan takut, percaya saja. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Lakukan segala sesuatu, lakukan segala daya upaya untuk meningkatkan iman kepercayaan saudara. Kalau sudah tahu percayanya turun, kalau sudah tahu iblis menggembosi iman percayamu, engkau sedang mengalami bocor halus, jangan diam saja, ditambal. Jangan diam saja. Ayo bangkit, tingkatkan lagi iman percayanya. Lakukan deklarasi, lakukan afirmasi, lakukan visualisasi. Gimana caranya? Nanti saya ajarkan di hari Minggu. Lakukan semuanya. Lakukan semuanya. Saya juga mengalami, saudara, saat-saat saya bocor halus. Dan saya berjuang untuk meningkatkan kadar iman saya kembali, supaya kadar iman saya bisa mencapai maksimalitasnya di dalam Tuhan.
Kadar iman yang maksimal itu bagaimana? Saat saudara percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan saudara betul-betul percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, segala sesuatu mungkin, itu kadar iman yang cukup maksimal. Capailah kadar iman itu. Kalau saudara terus berkata, aduh capek, aduh mustahil, aduh mustahil, aduh mustahil, aduh, kebanyakan aduhnya itu menunjukkan iman saudara sedang turun. Saudara bisa mengukur level iman saudara dari perkataan yang keluar dari mulut saudara sehari-hari. Pak, kalau saya orangnya pendiam, diam aja gimana? Itu juga bisa jadi ukuran. Karena kalau saudara percaya dalam hati, itu perkataan akan keluar dari mulut. Saudara nggak bisa diam. Orang menang itu nggak bisa diam, saudara. Saudara pergi ke stadion sepak bola, nonton sepak bola. Kalau terjadi gol, mana ada yang diam? Orang menang itu nggak bisa diam. Orang yang paling pendiam pun, kalau terjadi gol, dia loncat, dia teriak. Ya saudara, orang menang itu nggak bisa diam. Orang penuh dengan gejolak iman, gejolak kemenangan di dalamnya itu nggak bisa diam. Pasti dia ngomong. Haleluya. Saya dorong setiap saudara, ayo lakukan apapun saudara lakukan. Lakukan deklarasi firman, afirmasi firman, visualisasi firman untuk meningkatkan iman saudara. Karena kita sedang belajar tentang deklarasi, afirmasi, dan visualisasi. Ya, biar Tuhan menolong kita semuanya. Saya rasa tidak ada pertanyaan ya, dan tidak ada permohonan doa. Puji Tuhan. Semuanya aman, semuanya tentram, tidak perlu dibantu dalam doa. Haleluya. Ayo kita berdoa sama-sama semuanya. Semua pejamkan mata, tundukkan kepala. Kalau nggak mau pejamkan mata juga boleh. Haleluya. Oh Bapa dalam surga, kami berdoa, kami datang kepadamu Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Kami akan fokus untuk memperhatikan iman percaya kami Tuhan. Hamba berdoa secara khusus untuk orang-orang yang sedang lemah imannya, sedang kehilangan imannya. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Engkau bangkitkan hidup mereka kembali, Engkau bangkitkan iman mereka kembali, Engkau bangkitkan kepercayaan mereka kembali. Aku berdoa untuk orang-orang yang sudah apatis dalam berdoa, orang-orang yang sudah apatis dalam membaca firman, orang-orang yang sudah apatis dalam mendengar firman, orang-orang yang sudah apatis dalam melihat fakta, orang-orang yang sudah apatis terhadap pekerjaan Tuhan. Mereka berkata dalam hatinya, sudahlah, aku nggak usah berharap banyak terhadap pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan bekerja, puji Tuhan. Kalau Tuhan nggak bekerja, ya sudahlah. Itu bukan iman, itu adalah keraguan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Engkau bangkitkan orang-orang yang seperti itu Tuhan pada hari ini. Roh Kudus, aku mohon Engkau mencamah hidup mereka, Engkau tercurah dalam hidup mereka, mencamah hidup mereka di dalam nama Yesus. Apapun yang menyebabkan bocor halus dalam kehidupan mereka, Engkau tambal Tuhan, Engkau perbaharui Tuhan, Engkau ganti dengan sesuatu yang baru. Di dalam nama Yesus, anggur yang baru Engkau berikan dalam hidup mereka Tuhan. Iman yang baru, yang segar Engkau berikan dalam hidup mereka Tuhan. Sukacita kemenangan yang baru Engkau berikan dalam hidup mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Haleluya, haleluya. Saya mau berdoa buat orang-orang yang sakit. Kalau saudara sakit, letakkan tanganmu di bagian tubuh yang sakit. Saya rasa ada orang yang sakit di bagian dada agak sebelah kiri sini. Yuk kita berdoa. Letakkan tanganmu di bagian tubuh yang sakit. Bapa, di dalam nama Yesus aku berdoa, di dalam nama Yesus. Orang-orang yang sakit di bagian dada sebelah kirinya, dalam nama Yesus aku hardik semua sakit itu, semua rasa sakit aku perintahkan pergi di dalam nama Yesus. Apapun penyebabnya itu ditanggulangi dengan tuntas oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus, sembuh sekarang di dalam nama Yesus. Hilang semua rasa sakit itu di dalam nama Yesus. Hilang sekarang juga di dalam nama Yesus. Oh, kuasa Roh-Mu bekerja Tuhan, menyembuhkan berbagai sakit penyakit Tuhan. Orang-orang yang sedang meletakkan tangan di bagian tubuh yang sakit sekarang, Tuhan Engkau melihat tangan mereka, Engkau melihat keberadaan tubuh mereka. Aku minta sekarang Engkau menjamah mereka, sembuhkan mereka secara tuntas sekarang. Di dalam nama Yesus terjadi kesembuhan ilahi sekarang juga di dalam nama Yesus. Sembuh sempurna dalam nama Yesus. Dan Bapa,
Aku berdoa secara khusus untuk mereka yang telah kehilangan iman, untuk mereka yang telah kehilangan pengharapan mereka. Aku berdoa di dalam nama Yesus, kembalikan iman mereka, kembalikan pengharapan mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus akan bergema kembali dalam pikiran orang-orang percaya pernyataan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Segala sesuatu mungkin, jangan takut, percaya saja. Itu perkataan akan menggaung kembali, akan menggema kembali dalam kehidupan kami orang percayamu Tuhan. Dan semua iman yang telah mati aku perintahkan bangkit sekarang di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Oh Bapa, kami percaya Engkau bekerja. Roh Kudus, kami percaya Engkau sedang bekerja. Engkau menjamah kami semuanya sekarang. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Bagi saudara yang belum subscribe, silakan subscribe dan bisa menerima notifikasi. Ada suara kemenangan yang setiap hari dikirimkan. Saudara bisa mengirimkan permohonan doa kalau saudara mau didoakan di hotline live chat kami, ya. Nah, yang tertera di sini. Nah, saudara juga bisa mengunjungi Facebook, Instagram, dan channel YouTube Sony Sakarya. Saudara bisa lakukan semuanya. Dan hari Minggu ini live streaming ibadah online, saya akan menyampaikan tentang pentingnya visualisasi firman dalam kehidupan kita. Dan saya percaya ini akan sangat penting buat saudara semua. Semua yang saya sampaikan akhir-akhir ini atau sejak dahulu memang begitu. Semua yang saya sampaikan adalah untuk diaplikasikan, untuk dilakukan dalam kehidupan saudara. Ini akan menolong saudara di dalam kehidupan sehari-hari, memperlengkapi saudara untuk hidup di dalam iman sebagai orang benarnya Tuhan. Haleluya. Hari ini cukup. Saya ucapkan selamat malam. Tuhan memberkati saudara. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati saudara. God bless you. Haleluya. Percayalah Tuhan masih bekerja.